Oke, people with the spirit of learning. Sekarang kita akan mendesain beberapa skema sesuai dengan desain ERD yang kita miliki di sini. Jadi kita bisa buka salah satu file migration, yaitu kita bisa mulai dari bagian city ya. Nah, di sini kita bisa tambahkan table, lalu kita lihat tipe datanya adalah varchar, berarti di sini kita bisa menggunakan string seperti ini. Lalu di sini kita kasih nama, atributnya adalah name, seperti ini. Oke. Dan selanjutnya di bawahnya tuh ada slug. Slug itu varchar juga, berarti di sini kita kasih atributnya slug seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa tambahkan table, yaitu adalah soft deletes. Jadi setiap data yang dihapus nanti tidak akan hilang 100%, dia hanya hilang dari permukaan user interface saja. Tapi pada database kita itu datanya masih ada. Karena biasanya masih digunakan untuk menginvestigasikan sebuah masalah ke depannya nanti. Jadi benar-benar tidak bisa dihapus 100%, seperti itu. Dan di sini kita perlu tambahkan yang namanya adalah soft deletes. Oke, untuk bagian city sudah selesai. Sekarang kita coba pada bagian yang datanya lebih banyak, yaitu adalah bagian hotels di sini. Dan kebetulan untuk table hotel juga kita memiliki beberapa relationship seperti city ID dan juga country ID yang memiliki hubungan kepada city maupun country. Oke, jadi di sini bisa kita copy dulu. Kita cari pada bagian hotels. Dan di sini kita lihat ada name, slug, dan juga thumbnail. Oke, seperti ini. Dan untuk data relasi ini, kita bisa menggunakan table. Di sini adalah foreign ID. Foreign ID seperti ini. Lalu kita kasih nama city ID. Kita tambahin constraint. Lalu kita tambahkan on delete, yaitu cascade seperti ini. Jadi kalau misalnya datanya dihapus, ini juga akan berimpact kepada data lainnya yang memiliki hubungan, sehingga nanti ke depannya tidak ada kecacatan data. Dan ini cukup mudah seperti ini. Kenapa? Karena kebetulan tabelnya itu adalah city, ya, modelnya adalah city. Kalau kita lihat di sini, modelnya adalah city. Dan kebetulan atribut di hotels itu menggunakan city. Jadi kita tidak perlu memberikan reference lagi, sehingga codingannya menjadi lebih ringkas seperti ini. Begitu juga dengan country. Di sini kita tambahkan country ID seperti ini. Tapi kedepannya, kalau misalnya kita memiliki sebuah namanya itu cukup kompleks ya, bukan city ID, mungkin kota ID. Nah, ini nggak bisa menggunakan konsep seperti ini, karena dia berbeda namanya dengan nama model yang kita miliki di sini. Jadi harus diberikan sebuah referensi kembali. Oke, nanti kalau ada contoh kasus seperti itu bisa kita praktekkan bersama. Terus di sini ada start level, dia harus integer. Terus ada address, dia varchar. Nah, di sini kita tambahkan address. Terus untuk start level, kita bisa menggunakan unsigned big integer. Di sini kita ganti dengan start level. Unsigned ini tandanya adalah bahwa angkanya itu dia tidak bisa negatif, ya, harus positif. Jadi tidak bisa negatif 1, negatif 2, nggak bisa. Mulai dari 1 sampai 5 nantinya atau lebih, seperti itu. Terus sebenarnya ada yang ketinggalan satu ya, yaitu adalah link Google Maps. Di sini nanti kita membutuhkan link Google Maps. Jadi kita tambahkan link Google Maps seperti ini. Lalu tipe datanya varchar. Link Gmaps seperti ini. Oke. Jadi untuk bagian city maupun bagian hotel di sini sudah cukup lengkap. Nanti bisa kita implementasikan kepada beberapa file migration lainnya. Oke, ini untuk bagian city dia seperti ini. Lalu untuk bagian country dia juga seperti ini ya. Di sini sebenarnya ditambahkan unique. Jadi nanti datanya itu tidak boleh sama. Misalnya udah nambahin Jakarta, tidak bisa ditambahkan
Jakarta lagi. Jadi kalian bisa coba terapkan juga seperti ini. Oke. Dan selanjutnya di sini untuk bagian hotel sudah kita kerjakan tadinya. Terus untuk bagian Slack ini juga dia harus unik ya. Seperti ini. Mungkin nama hotel bisa sama, tapi nanti Slack-nya berbeda. Nah, di sini ada hotel foto. Ini untuk menyimpan beberapa foto dari hotel tersebut ya. Seperti ini. Ada string, ada foreign ID. Oke, ada soft deletes. Lalu ada bagian bookings. Di sini untuk bukti pembayaran kita menggunakan tipe data string seperti ini. Lalu untuk check in dan juga check out kita menggunakan date. Lalu total days berapa malam ya, atau berapa hari kita stay di sini. Terus juga ada total amount berapa yang dibayar oleh customer. Terus ada user ID, ada hotel ID seperti ini. Oke. Terus ada boolean is paid, apakah dia sudah benar membayar atau belum, seperti itu. Nah, selanjutnya ada bagian hotel rooms seperti ini. Dia ada namanya, terus ada foto dari kamar tersebut. Harganya juga beda-beda. Terus jumlah orang pada ruangan tersebut juga beda-beda seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan relationship seperti foreign ID seperti ini. Oke. Oke, apabila sudah selesai, bisa kita coba lakukan proses migration ya. Tapi sebelum itu kita coba cek pada bagian user. Kalau kita cek pada bagian ERD, di bagian user ini dia ada avatar untuk menyimpan data foto nantinya. Jadi di sini bisa kita tambahkan, yaitu adalah avatar seperti ini. Oke, kalau kita menambahkan seperti ini, dia tidak akan langsung terupdate pada table user. Kita harus melakukan proses migrasi secara ulang ya. Jadi di bagian user nih, di bagian structure nggak ada avatar, walaupun kita sudah tambahkan di sini. Jadi kita bisa buka terminal, lalu di sini kita bisa jalankan PHP artisan migrate, lalu fresh seperti ini. Ketika kita melakukan fresh, seluruh tabelnya akan di drop ya, akan dihapus dari database kita dan akan dibuat ulang. Makanya kalau pakai artisan migrate fresh ini, pastikan project kalian masih baru. Kalau project kalian sudah ada datanya, itu bisa di backup dulu aja. Atau mungkin bisa kalian lakukan metode lain, bukan menggunakan fresh seperti ini. Oke. Nah, kalau sudah, kita bisa cek lagi. Dan sekarang kita sudah memiliki beberapa table terbaru, yaitu adalah hotel, hotel bookings, foto, dan juga sebagainya. Bahkan pada table users, kita sudah memiliki yang namanya adalah avatar seperti ini. Oke, people with the spirit of learning. Jadi pada kali ini kita akan belajar mengenai pembuatan seeder ya. Jadi di Laravel, biasanya kalau kita bikin project baru, kita membutuhkan data default. Jadi data default itu data yang sudah ada apabila project tersebut sudah berhasil kita install pada server lokal kita maupun server production nantinya. Jadi daripada kita menambahkan data secara manual, misalnya kita masuk kepada table user lalu kita tambahkan data super admin secara manual. Nah, ini tidak best practice ya. Jadi di Laravel itu ada namanya adalah seeder, sehingga kita bisa menggunakan fitur tersebut untuk menambahkan beberapa data yang dirasa perlu kita tambahkan secara awal project itu diinstal nantinya di server, sehingga sistemnya dapat berjalan dengan lancar dengan sebagaimana mestinya, seperti itu. Oke, jadi kita bisa balik kepada VS Code kita. Di sini kita bisa jalanin sebuah command, yaitu adalah php artisan make seeder. Kita kasih nama role permission seeder. Oke, seperti ini. Selanjutnya bisa kita buka aja. Kita klik ya. Oke, kita klik seperti ini. Dan selanjutnya di sini masih kosong. Jadi kita harus mulai penulisan seeder terlebih dahulu. Sehingga ketika seeder ini nanti dijalankan, pada bagian database seeder, setelah dipanggil, dia akan menjalankan beberapa script codingan kita untuk melakukan proses pembuatan akun super admin atau akun manager atau akun customer lainnya
yang dibutuhkan agar project ini dapat berjalan dengan lancar ketika pertama kali mereka menginstal projectnya pada server. Seperti itu. Oke, jadi di sini kita bikin variabel dulu, namanya adalah permissions. Jadi permission ini digunakan untuk mendefinisikan kira-kira kita butuh permission apa saja sih di dalam program kita. Misalnya permission untuk mengatur data-data negara. Oke. Terus di sini juga permission untuk mengatur data kota, seperti itu. Oke, jadi di sini ada negara, ada kota, hotel, terus juga untuk ngatur data booking hotel. Lalu nanti ini digunakan oleh customer untuk melakukan proses booking ya atau check out, lalu bisa melihat data hotel yang udah mereka booking sebagai customer. Nah, setelah kita mengatur beberapa role-nya, di sini perlu kita simpan kepada database. Jadi di sini permission sebagai permission. Oke. Selanjutnya di sini kita import dia model seperti ini. Terus kita first or create. Lalu di sini kita kasih nama name permission seperti ini. Oke. Jadi pastikan kalian telah berhasil mengimport model permission bawaan dari Speti. Jadi di sini seperti ini ya, model permission. Jadi dari beberapa permission yang sudah kita miliki akan disimpan satu persatu secara bergantian kepada table permission yang ada pada bagian database kita di sini. Oke, selanjutnya kalau kita sudah punya permission, kita bikin sebuah role, yaitu adalah customer role. Oke, jadi kita bikin role-nya di sini permission models first or create. Kita kasih nama dia sebagai seorang customer seperti ini. Oke, terus kira-kira customer itu permissionnya apa aja? Sebagai customer dia bisa ngapain aja? Di sini customer permissions. Oke, seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita kasih permission. Misal sebagai customer dia bisa check out hotels atau dia bisa melakukan hotel yang sudah melihat hotel yang sudah mereka booking sebelumnya, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini customer role kita sync ya, sync permission, customer permission. Jadi setelah kita ciptakan role-nya sebagai customer dan sudah kita siapkan juga permission sebagai customer, ini perlu kita sync ya agar si Speti dapat mendeteksi hal tersebut. Oke. Nah, selanjutnya selain customer kita juga perlu membuat role baru, yaitu adalah super admin. Di sini kita ganti menjadi super admin. Di sini menjadi super admin. Nah, sebagai super admin kita tidak perlu memberikan sebuah permission apapun karena nanti dia tidak membutuhkan hak akses untuk mengakses segalanya ya. Jadi di sini super admin role sebagai seorang super admin. Di sini kita cek ada typo atau tidak seperti ini. Customer role sync permissions, customer permission, oke. Nah, kalau sudah memiliki sebuah role super admin, kita perlu bikin akunnya. Jadi nanti dia tidak register manual pada project kita. Kita harus bikin langsung menggunakan seeder di sini. Jadi user, kita load model user, lalu kita create seperti ini. Dan selanjutnya di sini kita kasih atributnya apa saja ya. Seperti name, namanya adalah super admin. Oke, di sini saya copas aja. Lalu emailnya adalah super admin. Ini terserah kalian boleh ganti dengan apapun ya. Nah, di sini avatarnya kita menggunakan dummy avatar saja seperti ini, karena tidak ada proses upload avatar di sini ya. Terus untuk passwordnya saya akan menggunakan seperti ini. Oke. Nah, kalau misalnya penggunanya sudah dibuat akunnya sudah dibuat super admin, kita beri role dia, assign role sebagai seorang super admin.
Ini kalau lupa, nanti akunnya berhasil terbuat tapi tidak memiliki role sebagai super admin. Oke, jadi harus dibuat, lalu kita kasih role-nya sebagai seorang super admin di sini. Seperti ini. Oke. Oke guys, selanjutnya di table di sini kita memiliki table untuk negara dan juga kota ya. Dan kita nggak mungkin masukin satu-satu nantinya. Misalnya negara Indonesia punya kota Jakarta, punya kota Bandung, dan juga sebagainya. Nah, itu akan memakan waktu yang cukup lama. Oleh karena itu kita bisa menggunakan fitur dari Laravel, yaitu adalah seeder dan juga faker, ditambah dengan factory. Jadi factory ini dapat membantu kita untuk membuat beberapa data secara cepat ya, secara instan, tanpa kita harus memasukkannya satu-satu secara manual. Jadi di sini kita bikin dulu ya, kita buka terminal kita. Lalu kita perlu membuat sebuah factory di sini. PHP artisan make factory. Terus kita kasih nama aja city factory. Lalu kita targetin modelnya itu adalah model city ya, seperti ini. Terus ini bisa kita terapkan juga untuk negara, yaitu adalah country seperti ini. Jadi kita ganti city-nya menjadi country seperti ini. Oke, selanjutnya bisa kita coba buka aja. Seperti ini, ada city, ada country seperti ini. Nah, selanjutnya di bagian sini kita bikin variabel dulu, yaitu adalah name. Ini adalah nama dari kotanya nanti. This kita jalanin faker seperti ini. Ini faker ini udah bawaan Laravel ya. Jadi tidak perlu ada yang diimport. Lalu kita pastikan dia unik. Kalau udah ngambil Jakarta ya udah nggak bisa double gitu Jakartanya. Lalu di sini kita kasih propertinya name, yaitu name seperti ini. Lalu untuk properti slug-nya kita gunakan str slug dari name seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya nama kotanya adalah nama kotanya adalah di sini dua kata ya, misal Jakarta Selatan ya atau South Jakarta, dia nanti berubah jadi Jakarta Selatan seperti ini. Oke, sehingga otomatis. Nah, di sini kita perlu import dulu. Use str, kita pilih yang illuminate support str seperti ini. Oke, dan selanjutnya ini juga bisa kita terapkan untuk bagian factory country. Kita copy. Lalu di sini jangan lupa kita ganti menjadi country. Oke. Terus untuk str-nya juga perlu kita import ya. Nah, seperti ini. Oke, kalau misalnya sudah siap semua, ini perlu kita panggil ke dalam sebuah seeder ya. Jadi kita untuk melakukan proses pembuatan datanya itu menggunakan seeder. Nah, jadi di sini kita perlu membuat file seeder terbaru. Kita bikin PHP artisan make seeder, kita kasih nama dengan location seeder seperti ini. Dan selanjutnya tinggal kita panggil aja, misalnya city, terus di sini factory. Kita mau bikin berapa kota nih? Ya, kita hitung. Misalnya kita ingin bikin sekitar 300 kota. Lalu kita create seperti ini. Dan ini juga bisa kita terapkan kepada country. Oke. Nah, di sini kita import modelnya, model country. Mungkin untuk negara sendiri kita hitung aja 120 seperti ini. Oke. Nah, di sini kita sudah memiliki location seeder, kita juga sudah memiliki role permission seeder seperti ini. Jadi tinggal masuk aja kepada database seeder. Di sini tinggal kita panggil kedua seeder tersebut untuk dijalankan. Jadi di sini this call, terus kita pertama role permission seeder class seperti ini, dan selanjutnya adalah location seeder class seperti ini.
Lalu di sini kita titik koma. Nah, kedua filenya sudah siap untuk melakukan seeding ya, jadi melakukan pembuatan data lah ya kepada table yang sudah kita targetkan sebelumnya, yaitu table users untuk akun superadmin, terus table permission, lalu table roles, lalu table cities, dan juga countries seperti ini. Oke, di table user kita pastikan dulu bahwa kita sudah memiliki avatar seperti ini. Dan selanjutnya kita bisa melakukan migrasi secara ulang ya. Jadi buka terminal kalian di sini. Selanjutnya kalian jalanin aja PXP artisan migrate, terus di sini fresh strip seed. Jadi sekalian jalanin proses seeding di sini. Oke, di sini ada bagian error ya. Kita lihat, oh ternyata saya typo. Jadi di sini kita coba cek pada bagian di sini kurang T ya. Oke, sekarang kita coba ulangin lagi. Nah, sekarang sudah berhasil. Jadi kalau kita cek pada bagian database kita sudah memiliki satu pengguna baru, yaitu adalah superadmin seperti ini. Dan untuk melihat role dari superadmin tersebut, kita bisa cek di bagian table roles di sini ada customer, ada superadmin. Nah, tinggal kita cek pengguna mana yang memiliki role. Nah, di sini ada satu pengguna dengan ID usernya adalah 1 dan role ID-nya 2. Kalau kita klik, dia adalah superadmin, yaitu adalah akun yang sudah kita buat sebelumnya menggunakan seeder. Dan kalau bagian city juga sudah memiliki beberapa kota seperti ini. Terus ada bagian countries, jika kita memiliki beberapa kota seperti ini. Wih, ada Indonesia, mantap ya. Jadi ini adalah sebuah cara yang mempermudah kita untuk membuat sebuah project berupa booking hotel, terutama ketika kita membuat seeder beserta dengan faker di dalamnya seperti ini.